Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Di hari yang berbahagia ini Tuhan, hari yang penuh dengan rahmat Tuhan ini, kami ada di hadapan Tuhan, memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami secara khusus Bapa untuk hari Minggu yang kudus ini. Teristimewa Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kelemahan kamilah yang membuat seringkali kami tidak mengerti dengan baik sabda firman Tuhan yang tertabur dalam kehidupan kami. Namun hari ini Tuhan, sebelum firman ini tertabur, kami butuh Roh Kudus-Mu yang akan mengilhami seluruh kehidupan kami, menuntun dan memberkati firman Tuhan ini. Sehingga dengan demikian ketika firman ini tertabur, firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Namun firman Tuhan ini akan berguna bagi seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk Engkau berbicara kepada kami. Amin. Selamat pagi dan shalom saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita ada dalam ibadah kita kurang lebih 1 bulan. Kita beribadah pada rumah-rumah kita masing-masing. Kita tidak berkumpul seperti biasanya. Kita berkumpul, berdoa bersama-sama dalam suatu persekutuan ibadah dalam gereja Tuhan. Namun hari ini kita akan berjumpa dengan firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini. Saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan masalah, apapun itu, setiap kita memiliki cara yang berbeda-beda untuk ditempuh, untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Saudaraku, ketika kita melihat firman Tuhan hari ini, Injil Yohanes pasal 10 ini, yang diberi perikop oleh LAI adalah gembala yang baik. Ini berbicara tentang Yesus menganalogikan dirinya sebagai gembala dan orang percaya atau umatnya sebagai dombanya. Saudara sekalian, ketika Yesus berbicara tentang gembala yang baik, konteks teks ini dilatar belakangi oleh perjanjian lama, yaitu dalam Yehezkel pasalnya yang ke-34 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Bahwa Yesus adalah gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat yang muncul pada saat itu. Bahwa gembala-gembala Israel yang lain ini adalah gembala yang jahat, yang mereka menggembalakan dirinya sendiri. Mereka tidak menggembalakan domba-dombanya. Domba-dombanya itu dikuliti, dagingnya diambil, susunya diperas. Namun ketika mereka sakit, gembala ini tidak mengobati mereka. Ketika mereka lapar, gembala tidak memberi mereka makan. Ketika mereka berada ancaman bahaya, gembala tidak memberikan perlindungan kepada mereka. Domba-dombanya tercerai-berai, berantakan, tidak memiliki gembala yang sesungguhnya. Domba hanya sebagai objek daripada pelayanan sang gembala itu. Sang domba hanya dikuliti. Sang domba hanya dicari keuntungannya oleh sang gembala. Domba ditempatkan sebagai sesuatu objek bagi sang gembala, bagi pelayanan itu sendiri. Ketika mereka lapar, gembala tidak peduli. Ketika mereka kedinginan, gembala tidak peduli. Bahkan juga sang gembala tidak mengenal dombanya. Padahal dombanya mengenal dengan baik gembalanya. Ini dinamakan dengan gembala-gembala yang jahat. Dalam konteks Yehezkel pasal 34 ayat 1 sampai 35.
Kisah inilah yang melatar belakangi Yesus berbicara tentang gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, dia mengumpulkan domba-dombanya yang tercerai-berai oleh karena gembala-gembala yang jahat sama sekali tidak mempedulikan domba-dombanya. Ketika mereka teraniaya, ketika mereka kelaparan, ketika mereka mengalami kesedihan, ketika ada masalah yang menimpa mereka. Dan sebagai gembala yang baik, saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menunjukkan 3 peran pentingnya dalam kehidupan kita. Yesus menunjukkan 3 peran penggembalaan yang penting bagi domba-dombanya. Apa itu 3 peran? Yang pertama, ayat 1 sampai ayat kedua. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah gembala sejati. Sang gembala sejati tidak pernah masuk kandang lewat jendela. Sang gembala sejati dia masuk melalui pintu. Bukankah itu hal sewajarnya? Yang normalnya orang masuk sebuah rumah harus melalui pintu. Karena yang masuk melalui jendela adalah pencuri. Yesus berkata dia adalah gembala sejati. Bahwa menunjukkan dirinya sebagai gembala bukan suka-sukanya, bukan mau-maunya, bukan ditunjuk oleh manusia. Tapi keberadaannya sebagai gembala, dia hadir sebagai gembala. Dia mulai sebagai gembala dengan tugas dan cara yang benar. Yesus memulai tugas penggembalaannya dengan cara yang benar. Apa itu benar? Benar berarti penggembalaan yang diembankan oleh Yesus itu, predikat gembala yang disandang oleh Yesus Kristus itu adalah pemberian dan otoritas ilahi. Sebagai gembala sejati, gembala yang disandang oleh Yesus Kristus itu adalah panggilan ilahi. Bukan mau-maunya dia, bukan jalan pintas. Tidak, bukan ujuk-ujuk jadi gembala. Saudara sekalian, Yesus berkata bahwa ini. Kenapa demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus? Begini Bapak Ibu, profesi sebagai seorang gembala pada konteks perjanjian lama, pada zaman itu, mungkin juga sampai sekarang. Saudara, gembala itu adalah profesi yang sangat berat dan sangat sulit. Karena menjadi gembala itu, dia harus berhadapan dengan 1001 macam konsekuensi. Kalau orang tidak mengerti tugas gembala, jangan coba-coba jadi gembala pada zaman itu. Pada zaman itu, saudara sekalian, pekerjaan gembala ini pekerjaan yang paling sulit dan paling membahayakan. Dia akan siap berhadapan dengan ancaman mara bahaya. Ketika binatang buas menerkam domba-dombanya, yang dihantam pertama itu adalah bukan dombanya, tapi gembala itu siap memberikan nyawanya. Dan itu sebabnya maka zaman itu tidak semua orang bisa jadi gembala. Dan rata-rata yang datang sebagai semua orang gembala itu mereka yang berlatar belakang dari masyarakat yang kelas sosialnya adalah mungkin di bawah, rendah, dan dipandang oleh hina. Hina, rendah, tapi sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa sang gembala itu sendiri. Itu sebabnya tidak sembarang orang mau jadi gembala. Ini pekerjaan yang sulit. Sulit. Ketika Yesus berbicara tentang akulah gembala yang baik, saudara, ini membuat ada begitu banyak orang heran. Konteks perjanjian lama itu, seseorang yang menjadi pemimpin umat itu adalah jabatan prestisius. Ketika seorang jadi pemimpin umat, dia akan menaikkan kelas sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tidak berbeda dengan zaman sekarang. Ada kalau kita orang Ambon, seringkali orang tua bilang begini, bayi jua anak sudah jadi pandeta, bayi jua anak sudah berhidup. Seolah-olah gembala itu adalah jabatan profesional.
Seolah-olah jabatan pendeta itu adalah jabatan gembala itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan, menaikkan derajat sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak orang jalan pintas untuk dapat predikat sebagai seorang gembala, karena itu adalah lambang kehormatan. Tapi ketika Yesus bicara bahwa aku sang gembala yang baik, dia mulai dengan teks ayat 1 sampai ayat kedua. Gembala yang baik, dia tidak masuk melalui jendela, tidak melalui dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi gembala yang baik dia masuk melalui pintu. Artinya dia memulai dengan cara yang tepat dan benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa panggilan gembala-nya adalah panggilan ilahi. Itu dinamakan dengan calling, panggilan ilahi dari surga bagi dirinya. Maka seseorang jadi gembala, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hal pertama adalah dia harus mengkonfirmasi dengan jelas apakah Tuhan betul-betul memanggil dirinya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus berbicara tentang dia adalah gembala yang baik, sebagai gembala yang baik yang kedua adalah dia mengenal domba-dombanya. Ayat 3 sampai 6. Domba-dombanya mengenal suara gembalanya, dan gembalanya mengenal domba-dombanya. Saudara, di Timur Tengah itu gembala memberi nama domba-dombanya sesuai dengan kelakuan atau dengan ciri khas domba itu pribadi masing-masing. Misalnya si cebong, atau si mulut bengkok misalnya, atau si cadal misalnya, atau si burik misalnya, atau si juling misalnya, atau sesuai dengan keberadaan sang domba-domba itu. Walaupun kalau dari jauh orang awam tidak bisa bedakan domba A, domba B, domba C. Karena apa? Mereka bentuknya sama semuanya. Bentuknya sama, bulu-bulunya sama. Tapi kalau gembala sejati, dia tahu betul ribuan domba-domba itu dia panggil mereka dengan namanya masing-masing. Si burik, si hitam, si coklat, apalagi si cebong misalnya katanya. Dia mengenal mereka sesuai dengan nama mereka masing-masing. Orang awam, gembala yang jahat tidak benar tahu siapa domba-domba secara pribadi, lepas pribadi. Yesus berkata, akulah gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Itu berarti saudara sekalian, Yesus tahu betul domba-dombanya itu pribadi, lepas pribadi. Yesus mau bilang begini saudara sekalian, hubungannya sebagai gembala dengan kita sebagai dombanya itu personalitas, itu bersifat pribadi saudara. Kenapa dia harus bersifat pribadi? Supaya dia tahu betul-betul ke arah mana sang domba ini dituntun sesuai dengan keberadaannya. Melewati batu-batu cadas, melewati rumput-rumput, melewati jurang-jurang yang tajam, melewati lembah, melewati gunung-gunung. Ke arah mana sang gembala tuntun sesuai dengan kapasitas pribadi domba-domba itu. Saudara sekalian, ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita hari ini, dia tahu betul siapakah Anda. Dia tahu siapakah diri kita masing-masing. Mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin orang-orang terdekatmu tidak pernah tahu siapa Anda sebenarnya. Apa yang saat ini engkau sembunyikan rapat-rapat bertahun-tahun, engkau sembunyikan rapat-rapat dan orang lain tidak tahu. Hati-hati, sang gembala agung tahu siapa Anda. Hai cebong, hai burik, hai nama kamu masing-masing. Dia tahu kamu. Ketika engkau menangis, engkau berkata, orang lain tidak tahu penderitaanku. Saudaraku, sang gembala agung tahu seberapa perih, seberapa sakitnya, seberapa menderitanya engkau hari-hari ini. Karena dia berkata, akulah gembala. Gembala sejati tahu betul siapakah domba-dombanya. Bapak Ibuku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini kita berhadapan dengan problem, masalah. Ada banyaknya orang mungkin berteriak. Di televisi kita lihat banyak orang berantem.
Orang pukul RT, pukul RW, karena namanya tidak termasuk dalam daftar penerima BLT. Namanya tidak termasuk dalam penerimaan sembako dan sebagainya. Dia merasa diperlakukan secara tidak adil, tidak fair. Negara tidak memperdulikan dirinya. Dalam penderitaan, dalam tekanan hidup, dalam kesulitan, seolah-olah semua orang meninggalkan kamu. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan ini kepada saudara yang mendengarkan khotbah firman Tuhan hari ini. Saudara itu, saudara dan gembala saya hari ini mengenal saudara dan mengenal saya sampai sedalam-dalamnya penderitaanmu. Sebagai gembala, dia tahu betul seberapa parah lukamu. Karena dia adalah gembala yang kenal kita masing-masing sesuai dengan pribadi. Saudaraku yang diberkati kita Yesus, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai gembala yang baik, dia berkata dalam ayat 7 sampai ke 10, sebagai gembala yang baik, dia adalah jawaban atas seluruh hidupmu. Apa dia katakan di situ? Dia adalah pintu. Dari zaman dulu, kandang domba, kandang kambing domba itu, bagi sang gembala, itu pintu hanya satu. Dan gembalanya itu adalah pintu itu sendiri. Ketika malam tiba, sang gembala itu berjaga-jaga di depan pintu. Tidak ada pintu lain, tidak ada jendela, hanya satu pintu. Dan ketika ada badai datang, saudara, dan ketika ada binatang buas menerkam sang domba itu, siap-siap sang gembala yang diterkam pertama. Itu berarti Yesus katakan, saudara sekalian, dia hadir sebagai pelindung, memproteksi kita dari segala macam ancaman mara bahaya sampai maut. Zaman itu, pintu itu adalah proteksi, untuk memproteksi kita terhadap ancaman-ancaman maut yang siap menghantam para domba. Dia berkata sebagai gembala yang baik, akulah pintu itu. Dia adalah pintu. Ketika pagi hari, saudara sekalian, sang gembala itu mengizinkan domba itu keluar mencari rumput yang segar untuk dimakan. Kalau sang gembala tidak membuka pintunya, tidak memberikan kesempatan kepada dombanya keluar, saudara, domba bisa mati lapar dalam kandang itu. Pintu berfungsi untuk domba keluar masuk. Pintu berfungsi bagi domba untuk melindungi dia daripada mara bahaya. Dia sebagai pintu yang baik, domba akan terlepas, terbebaskan, terlindungi dari ancaman mara bahaya, dan juga bisa menikmati berkat-berkatnya melalui makan rumput. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan hadir kepada kita. Sebagai domba-domba yang hari ini kita memiliki gembala yang agung. Bapak Ibu saudara sekalian, kita berada pada dua masalah besar dunia. Ancaman kematian melalui virus ini. Zaman dulu mungkin kita bisa melihat ancaman merupakan domba melihat ancaman itu berupa binatang buas yang terlihat. Tapi hari ini sebuah virus yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dia bisa mengena kepada siapa saja. Tak pandang bulu dan suku, ras, agama, golongan, kaya, miskin, tidak pandang bulu. Kepada siapa yang dia mau, dia bisa menyerang siapa saja. Lalu orang bertanya, saudara sekalian, apa perlindungan kita? Pengetahuankah? Kedokterankah? Saudara sekalian, ada begitu banyak dokter yang mati. Kalau kita berkata bahwa pengetahuan, sains, teknologi, kedokteran itu adalah satu-satunya solusi untuk melindungi kita dari ancaman kematian, buktinya adalah banyak dokter yang mati juga. Kalau kita berkata bahwa hari ini pelindung kita adalah, jaminan kita itu adalah kesehatan, kebersihan, saudara, ada begitu banyak orang yang hidupnya bersih, steril, mati. Kalau kita berkata bahwa harta akan melindungi kita, saudara sekalian, ada banyak orang-orang punya harta banyak itu, sekarang ketakutan di mana-mana. Tidak aman. Orang berhadapan dengan dua ancaman. Terancam oleh kematian karena virus penyakit.
Dan kedua, terancam kematian oleh karena kelaparan yang menimpa dunia hari-hari ini. Ribuan, puluhan ribuan, jutaan orang di PHK di mana-mana. Orang ketakutan, takut mati karena virus dan takut mati karena kelaparan. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Orang berteriak. Di mana harus orang mengadu? Hari ini firman Tuhan menyapa saudara dan menyapa dimanapun Anda berada hari-hari ini. Sebagai gembala yang agung, Dia menyapa kita pagi hari ini. Dialah pintu. Tidak ada pintu lain selain Yesus Kristus. Ketika engkau datang kepadanya, saudara sekalian, Dia memproteksi kita. Itu kata firman Tuhan hari ini. Sebelum virus mengenal kita, Yesus berdiri di depan tameng bagi kita. Karena Dia adalah satu-satunya gembala. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Orang berteriak, saudara sekalian, kelaparan di mana-mana. Saudara sekalian, Dia berkata bahwa ketika Dia berada di pintu itu, Dia akan memberikan kita akses keluar untuk menikmati berkat-berkat. Ini bukan sekedar berkat-berkat makanan minuman, saudara sekalian. Berkat yang melimpah dalam anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sulit. Kita mencari kepada siapakah gembala kita yang agung. Problem zaman akhir ini adalah banyak domba mengenal gembalanya, tapi gembala tidak mengenal dombanya. Mungkin karena sang gembala terjebak dengan rutinitas, terjebak dengan aturan-aturan gerejawi. Kan terlalu banyak domba-dombanya. Lalu gembala mengurung diri dalam aturan-aturan organisasi gerejawi. Hari-hari ini ada banyak orang berteriak kelaparan, ketakutan. Dia bertanya siapakah gembalanya. Ibarat domba yang hari ini berada di padang belantara, yang berhadapan dengan ancaman kematian dan badai, kelaparan. Dia berteriak memanggil gembalanya di mana. Tapi hari ini saudara sekalian, manusia boleh mengecewakanmu, pendetamu bisa mengecewakanmu, gembalamu bisa mengecewakanmu, karena mereka juga adalah manusia biasa. Tapi hari ini Yesus hadir sebagai gembala sejati. Dia mengenal engkau secara pribadi, dan Dia memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia memproteksi kita dari segala hal. Maka pada bagian lain Yesus pernah berjanji kepada kita, datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Namun problem akhir-akhir ini, saudara sekalian, telinga kita ini banyak mendengar suara-suara yang bukan berasal daripada gembala yang agung kita. Terlalu banyak gembala-gembala asing yang masuk dalam kehidupan kita. Apalagi problem media massa, dunia digital, dunia IT, handphone, telepon, Twitter, Facebook. Saudara sekalian, berita itu berseliweran di mana-mana. Muncul nubuatan-nubuatan yang aneh-aneh. Muncul pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Banyak gembala-gembala yang aneh-aneh muncul. Telinga kita terlalu banyak mendengar gembala-gembala yang asing itu. Hari ini saudara sekalian, Yesus hadir pada kita. Dengarkan satu suara, yaitu suara Yesus yang memanggil engkau. Datanglah kepadanya, taatlah kepada Dia, dengarkan panggilannya melalui belajar dengan firman Tuhan dengan baik. Ingat, hari ini Dia hadir menyapa kita. Yesus adalah gembala yang baik. Datanglah kepadanya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah menyapa kami lewat sabda firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Sebagai gembala yang baik, Engkau adalah gembala sejati.
Bahwa panggilan kamu adalah panggilan ilahi bagi kehidupan kami, Bapa. Dan Engkau mengenal kami secara pribadi lepas pribadi. Dan Engkau hadir sebagai solusi, jawaban atas semua problem dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan sabda firman Tuhan ini. Tapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus-Mu akan terus bekerja dalam setiap hati dan kehidupan kami. Menyempurnakan firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan kami. Dimanapun kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.